yang kayak nendang nenek-nenek lah segala macam. Nah itu kan realitas Gen Z juga tuh. Iya, di betul. daerah-daerah. Mau nggak mau. Tapi hari gini lu produksi konten positif tidak akan laku, men. Gen Z mentalnya lemah, kemudian dikit-dikit butuh healing lah dan segala macam. Ya saya pikir itu skandal atau apa itu bisa hilang dalam sekejap. Betul. Jangan lu ulama aja yang tiba-tiba bikin skandal langsung hilang, kan gitu. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Balik lagi bersama gue Vasco Rusemi di Macan Idealis. Nah, hari ini gue kedatangan tamu yang luar biasa banget nih. Ini gue kehadiran seorang presiden Republik Gen Z. Ya, presiden ngaku-ngaku lah. Presiden Gen Z lah ya. Presiden Gen Z. Ngaku-ngaku. Klaim atau lo memang lo diklaim oleh bagi sebagian banyak generasi lo? Karena di awal ini gue agak pesimis sih bang bisa jadi presiden beneran. Karena gue kan orang Bugis. Karena ada beberapa pejabat tuh bilang kalau orang di luar non Jawa gak usah lah mimpi. Oh nggak boleh, kita nggak boleh pesimis bro, harus optimis. Tapi hari ini ya dengan gue membentuk diri di TikTok jadi presiden Gen Z, optimisme itu ada. Ada lagi ya, harus optimis bos. Masa? Meskipun apa ya, presiden Gen Z itu sebenarnya berangkat dari dua latar belakang bang. Satu sinis, satu akademis. Serius, akademisnya dulu dah. Akademisnya itu gue alhamdulillah baru nyelesain skripsi. Dan skripsi yang gue angkat itu tentang gimana kandidat politisi itu bisa memenangkan kontestasi. Nah itu seru sih, terutama bagi calon yang pengen nyalon itu bisa baca-baca skripsi saya ya. Asik. Masuk kita di sini. Jadi itu ada tentang branding, hari ini bagaimana membangun branding, positioning, segmenting, dan itu gue coba lakuin presiden Gen Z dari awal gue nggak dikenal siapa-siapa. Biar lo nggak ngomong doang, skripsi lo ada e-booknya nggak gitu? Ada dong. Ah, disebar di mana linknya gitu loh. Cari aja di Google skripsi Rian Fahardi. Waduh, gitu dia. Konkret gitu loh bro, jadi kan jangan cuma narasi gitu kan. Ya. Nah gini bro, ini Rian ini kan dia punya follower yang lumayan ya, jutaan lah di TikTok. Ya, di TikTok. Setiap dia bikin konten tuh yang nonton jutaan. Nah kenapa, menurut lo, kenapa orang suka sama lo? Gen Z khususnya ya? Ya. Dan lo dinobatkan sebagai presiden Gen Z ini, kenapa orang suka sama lo? Menurut lo? Sih. Yang pertama sih sebenarnya saya tuh mencoba memposisikan bang apa yang hari ini orang lain rasakan, itu aja. Relatable. Itu kenapa konten TikTok hari ini banyak yang FYP karena relate dengan apa yang kita rasakan. Sama dengan menyuarakan isu, sama dengan kita mencoba untuk menyampaikan sesuatu. Pasti pelajaran pertamanya sama nggak dengan yang orang lain rasakan. Itu yang hari ini coba saya posisikan. Bukan tentang saya ingin mencoba pengen dilihat, kemudian bersuara agar bisa dinotis apapun, enggak. Tapi mencoba untuk apa sih yang orang rasakan misalnya ketika BBM naik. Apa sih yang orang lain rasakan di luar sana ketika misalnya lahannya diambil semena-mena. Jadi banyak kejadian-kejadian yang hari ini kenapa saya memposisikan diri untuk terlihat kritis. Padahal enggak sih sebenarnya, cuma pengen apa sih yang lain orang rasakan tuh ketika berada di posisi ini. Jadi kuncinya yang hari ini saya lakukan adalah bagaimana sebenarnya ya menjadi penyambung lidah yang betul-betul bisa memposisikan diri seperti orang lain rasakan. Dan TikTok adalah wadah yang hari ini betul-betul powerful banget sih bang, meskipun dulunya kayak di under estimate ini aplikasi apaan sih joget-joget doang kemudian ini, tapi nyatanya toh banyak politisi pejabat yang hari ini main TikTok. Iya, joget-joget juga. Joget-joget juga demi mendapatkan suara. Padahal belum tahu kalau anak muda ngelihat joget-joget. Emang suka gitu kan? Ini apaan sih gitu sih. Knowing deh kan bro. Iya, kira-kira gitu sih bang. Gitu ya? Nah ini menarik nih, tanggapan sebagai lo kalau bisa disebut sebagai perwakilan Gen Z nih ya. Ini berarti ini tamu Gen Z, presiden Gen Z pertama nih. Gen Z udah ada beberapa, tapi maksud gue lo sebagai presiden Gen Z bro. Yang harusnya lo notabene sudah mengcapture isi kepalanya Gen Z ini gitu kan. Sebenarnya Gen Z ini apa sih yang diharapin sama mereka atau apa yang mereka pengenin gitu loh. Yang pertama dulu di sini mungkin gue berbicara bukan seolah-olah mewakili Gen Z, tapi mungkin kebetulan di sini gue berbicara soal Gen Z. Nah, gue melihat bahwasanya sama kok. Karakter manusia itu dari zaman ke zaman bang, sama. Tapi yang mereka berbeda, ada beberapa buku menyebutkan terutama tentang memahami generasi, itu ada yang namanya mungkin faktor situasi, kemudian faktor bagaimana lingkungan sekitarnya. Kebetulan Gen Z hari ini adalah aktor utamanya bang, aktor utama di mana teknologi sedang bertumbuh. Jadi kita dibentuk dengan
teknologi, perkembangan teknologi, kemudian bagaimana teknologi informasi itu betul-betul terakselerasi. Dan Gen Z hari ini informasi itu, teknologi itu ngebentuk mental Gen Z hari ini. Mental yang gimana? Terutama bagaimana kita menyikapi informasi, bagaimana kita mengkonsumsi informasi. Nah, menarik tadi pertanyaan Abang, kayak Gen Z itu pertama kayak gimana sih? Terus gimana sih maunya lah. Nah, dalam memahami Gen Z saya pikir sama dengan generasi sebelumnya, tapi bisa dibilang bahwa saya itu generasi Z bisa dibilang adalah generasi yang mungkin hari ini kalau kita berbicara konteks politik itu susah untuk dibeli. Itu rasa optimis yang saya pikir agak percaya bahwa hari ini anak muda itu suka dalam artian berpikir rasional. Karena kita kebanyakan referensi, Bang Vasco. TikTok, bacaan yang mudah ngambil referensi ya, nyari referensi ya. Jadi kalau misalnya kita disuguhin satu narasi itu aja, kemungkinan besar kita punya banyak jalan lain untuk memikirkan sehingga bisa menghasilkan putusan-putusan yang lebih bijak ke depannya. Dan hari ini positioning yang hari ini saya jalani adalah bagaimana masyarakat, bagaimana Gen Z itu bisa menentukan keputusan-keputusan bijak melalui informasi yang coba gue hadirkan, melalui banyak narasi-narasi yang gue coba di TikTok ataupun di platform media itu. Tapi satu, Gen Z hari ini adalah aktor utama di teknologi. Jadi yang paling penting itu adalah bagaimana bisa memberdayakan Gen Z di potensi dan kapasitas yang dimiliki. Jangan lagi sekedar jargon, jangan lagi sekedar dulu kan 2019 lalu milenial yang jadi korban. Generasi gue lah ya. Sekarang pasti Gen Z yang jadi korban. Tapi hati-hati nih para mungkin yang pengen nyari suara di Gen Z, saya pikir tidak semudah itu buat ngedapetin suara Gen Z. Apalagi mengingat Gen Z hari ini adalah pemegang saham terbesar lah. Di kalau nggak salah 12%. Ya kalau digabung di umur 40 tahun ya sekitar 60% pemilih itu anak muda kan Bang? Iya. Di bawah 40 maksudnya. Iya, yang Gen Z ini kalau nggak salah sekitar 12% ya. Iya. Dan itu besar bro, cukup besar 12% dari 270 juta ini kan. Tapi gini men, ini banyak ya sekarang ini dilemanya dari sisi demokrasi terbuka menurut gua. Kita lebih mengarah memilih orang kepada sosok tokoh, bukan kepada ide gagasan. Ya mungkin lu merasakan juga di saat lu ketemu teman-teman lu, mungkin ditanya kenapa lu milih ini, kenapa lu milih ini. Ada gue muter ke beberapa teman-teman adik-adik kita yang Gen Z gitu ya, kenapa lu milih ini? Ya bang, karena dia ganteng bang. Mati nggak lu bro? Milih seorang pemimpin karena ganteng. Milih seorang pemimpin, oh dia mau bang masuk gorong-gorong gini-gini. Oh ya, oke. Ini menurut gue dan akhirnya banyak politisi-politisi yang coba seakan-akan menyelam dalam irama itu. Ada yang ya ikut-ikutan joget TikTok, walaupun belum tentu penerimaan Gen Z seperti apa gitu kan. Ada yang ikut-ikutan gitu di generasi gue, ikut-ikutan jadi sok milenial gitu kan. Ya katanya dinaikin kerahnya begini ini biar milenial. Apa? Ini kan gue ngeliat kayak om-om masuk klub yang diketawain sama anak-anak muda gitu kan bro. Ngerti gak sih men? Iya, tapi kadang-kadang kan jadi kayak dicocok-cocokin tapi nggak cocok gitu kan bro. Nggak relate lah kalau bahasa kita ya. Nggak masuk. Ya kan, gimana lo nanggepin itu? Oke, yang pertama sih satu sisi politisi atau mungkin yang ingin nyari suara pasti belajar lah yang namanya adaptasi. Pasti harus beradaptasi, tapi jangan dipaksain juga. Jangan sampai mungkin ada yang mandi lumpur di TikTok. Dapat koin gitu ya. Biar dapat koin, janganlah. Tapi yang paling penting sih Bang, setuju sih tadi bahwasanya bisa loh kalau dia populer bisa jadi presiden juga loh bro. Bisa jadi minimal misal kepala daerah gitu kan misalnya bisa. Populer. Meskipun tadi mandi lumpur. Ya, argumentasi Abang itu sebenarnya menguntungkan orang-orang yang punya popularitas lah. Ketika misalnya sistem yang mungkin kita ngelihat figurnya itu mungkin menguntungkan saya juga kalau saya tiba-tiba nyalon di Makassar misalnya kan. Betul. Karena udah ada modal. Tapi kadang modal itu mungkin tidak sesuai dengan realitas yang sebenarnya. Banyak, saya pikir mungkin hari ini punya followers jutaan, menyandang sebagai selebritas, punya banyak fanbase, fans segala macam yang betul-betul mengkultuskan, kemudian mengidolakan layaknya nabi lah. Layaknya Tuhan bahkan men. Dia udah nggak bisa ngelihat spot-spot yang mungkin objektif. Dan itu yang hari ini saya pikir jadi sesuatu yang
menghambat malah kita untuk melihat secara bijak dan jernih. Karena ya hari ini bisa dibilang saya pikir mental kita Bang sebagai sekarang di Indonesia masih banyak yang betul-betul apa ya, ketika misalnya melihat sesuatu itu pasti ke orangnya, figur banget lah ngelihatnya, idolatrik, terlalu mengidolakan sesuatu, sehingga meskipun yang ditampilkan itu buruk, tapi misalnya disuguhkan di packaging dengan baik, ya terlihat baik. Karena apa ya, pikiran kita di awal tuh udah, oh dia idola gua, dia pasti benar. Nah itu yang harus dipisahkan dulu tuh, sehingga mungkin kita bisa cerah lah dalam memilih di 2024. Ya di sini mungkin saya tidak bisa bilang secara terang-terangan bahwa dengan mungkin sistem apa namanya memilih parpol langsung itu adalah solusi, tapi bisalah kita coba bandingkan apakah mungkin memilih partainya atau mungkin figurnya adalah sesuatu yang apa namanya bisa membersihkan itu tadi lah. Tapi lagi-lagi bahwasanya orang yang baik, pemimpin yang saya pikir terpilih hari ini tuh ya nggak akan pernah salah pundak kok Bang. Yang bisa saya bilang adalah ya pemimpin itu nggak akan pernah salah pundak lah. Pasti orang yang terpilih itu adalah orang-orang yang paling baik, meskipun caranya terpilih itu ya dia punya jalannya masing-masing. Tapi ya dari sekarang penting sih bagi saya untuk kita memisahkan dulu nih antara dalam mengidolakan sesuatu, jangan sampai kita terlalu buta lah, terutama dalam melihat kepentingan, kemudian bagaimana ke depannya gitu sih Bang. Iya, dan akhirnya kan gini men ya, misalnya kayak calon-calon kepala daerah, dikawinkan misalnya seorang sosok tokoh publik, akhirnya mereka mencari pengawinannya dari wakilnya orang-orang yang populer, misalnya artis, selebriti gitu ya. Yang gue bukan mengesampingkan pemikiran atau ide gagasannya artis, tapi kalau toh mereka yang dinilai bergaining mereka adalah popularitas, ya berarti bukan gagasan lu yang lu jual di situ kan gitu. Popularitas lu di situ. Itu satu. Yang kedua, akhirnya juga karena sistem demokrasi yang seperti ini, menurut gue ini berbahaya di saat partai mau nggak mau akhirnya merekrut orang-orang yang populer. Ya gitu. Kalau mungkin kalau orang populer misalnya kayak Rian gitu ya, yang notabene masih muda dan punya pemikiran yang kritis, oke gitu men. Jadi bergaining lo bukan hanya dari sisi kepopuleran, tapi sekarang ini banyak sekali bahkan partai-partai, ya kita nggak usah sebut nama partainya lah ya, ada beberapa partai yang akhirnya tanpa tedeng aling-aling ngambil aja main artis ini yang tanpa harus menggali ide gagasan mereka. Di sisi lain gini Bor, kalau Gen Z harus berpolitik, apakah mereka suka dengan pola politik yang seperti apa biasanya sebenarnya? Atau memang Gen Z ini nggak suka politik? Oke, harus saya akui bahwa Gen Z hari ini tuh tadi mungkin dia paling melek karena disuguhi dengan banyak referensi, tapi kadang kita dengan terlalu banyak mengkonsumsi sesuatu malah makin kosong Bang. Apatis jadinya? Atau gimana? Malah kayak ya kita mengkonsumsi sesuatu, tantangannya ya kita malah nggak berisi, tapi malah kosong aja tuh. Nah itu kan ini kan yang hari ini jadi kekhawatiran di tengah apa ya, bisa dibilang informasi yang beredar begitu kuatnya tanpa misalnya kita bisa memfilterisasi mana yang betul-betul bisa dikonsumsi. Nah itu sih. Kosong ini gimana ya? Maksudnya kosong itu apakah tidak dalam atau karena memang semuanya diambil itu. Tapi nggak dalam atau gimana maksudnya? Semuanya diterima. Hari ini kan udah nggak ada lagi nih. Bisa kita bilang bahwa televisi misalnya. Televisi itu kan masih apa ya? Masih ada titik di mana konten-kontennya itu misalnya direduksi, kemudian difilter. Tapi sosmed enggak Bang. Sosmed semua kita bisa terima. Bukannya kita butuh sesuatu itu, ya udah dengan kita menerima banyak malah tambah kosong tanpa paham sesuatu. Dan itu sebenarnya tantangan besar bagi generasi Z hari ini. Dan menyambung tentang politik tadi, saya pikir enggak kok Bang. Gen Z suka kok berpolitik. Dia sadar kok bahwasanya setiap kebijakan itu pasti mempengaruhi hidup mereka. Banyak kok gerakan-gerakan hari ini yang diinisiasi oleh Gen Z bukan tentang dia apatis tentang politik itu. Saya bisa ngambil contoh, Pandawara Group kalau Abang pernah dengar. Sekumpulan 5 pemuda di Bandung sampah itu ya? Yang membersihkan sampah di sana, yang saya pikir mungkin setiap orang bisa ngelakuin itu. Tapi pertanyaannya, apakah kita punya keinginan untuk menginfluence orang secara baik?
menggerakkan orang secara baik. Gen Z punya power di situ Bang. Dia punya sesuatu yang mungkin bisa menggerakkan orang sesuai dengan passion dan apa yang dia suka. Kayak misalnya ya, kita bisa dengan gampangnya memviralkan orang di Twitter misalnya. Kayak sekarang hari ini tuh bisa dibilang kasus kayak pelecehan seksual itu lebih dikit aja pasti bisa viral dibanding dulu yang mungkin lebih memilih diam karena tidak tahu bagaimana mengekspresikannya. Hari ini karena kita paham teknologi, bisa menggunakannya, itu jadi kekuatan. Sehingga di politik apapun kebijakan ini bukan tentang misalnya kekuasaan ya, tapi lebih jauh daripada itu yang mengatur tentang kehidupan sehari-hari. Gen Z paling tahu kok. Dan tapi ya tantangannya kalau abang tanya kenapa hari ini misalnya Gen Z masih banyak yang saya bisa bilang bahwa ya nggak bisa dipungkiri Bang, ada konten-konten yang buruknya juga. Gen Z yang hari ini yang bisa dibilang banyak tuh, kalau abang lihat realitas hari ini, anak muda yang nggak sopan ke gurunya, ke orang adabnya tuanya, kurang, ya. adabnya yang kayak nendang nenek-nenek lah segala macam. Nah itu kan realitas Gen Z juga tuh. Iya, Di betul. daerah-daerah. Mau nggak mau. Tapi di satu sisi selama kita bisa menyeimbangkan itu, nah makanya tadi saya di sini bilang bahwa kita nggak bisa menghilangkan sepenuhnya kegiatan-kegiatan yang kayak gitulah. Tapi di satu sisi kita bisa memproduksi konten-konten yang positif, mengedukasi, yang bisa menjadi tandingannya, dan itu yang hari ini bisa kita lakukan. Tapi hari gini lu produksi konten positif tidak akan laku, men. Ini bicara algoritma ya, sadar atau tidak, kita itu disuguhkan, ini kita tuh dikontrol oleh sebuah negara baru, istilahnya negara baru ya, sosial media, per platformnya misalnya, baik itu TikTok, Instagram, Facebook, YouTube dan lain-lain. Kita ini lebih muncul di home kita, bicara algoritma, hal yang kita suka gitu loh, hal yang kita mau tahu. Tapi hal lain yang kadang-kadang memang real, di dunia nyatanya faktanya seperti itu, nggak muncul di home kita. Dan tergantung sistem kontrol dari platform itu aja yang akhirnya mengarahkan, udah lu gue bikin bego semua misalnya, bisa loh. Ini mengerikan men, buat gue ya akhirnya, di saat kita tidak bisa memfilter informasi yang kita dapat, tadi yang lo bilang, Gen Z bisa mendapatkan semuanya bang. Iya bisa, tapi rata-rata Gen Z, sekarang bukannya udah bukan Google bro, bukannya TikTok. Kalau Google, lu pengen cari tahu ini, lu udah lebih dalamin, tang. Mungkin di generasi gue lebih masuk ke gue mencari sesuatu dari Google nih. Bener nggak? Sekarang Gen Z nyarinya ke TikTok dan itu pasti kan munculnya kan yang lo suka muncul itu terus. Lagi ya muncul lagi. Kapanpun perusahaan TikTok di Cina itu dia mau ngarahin misalnya, oke, kita bikin pemikiran orang-orang Gen Z di Indonesia ini jadi begini semua, bisa lo men. Bisa. Ini bahaya. Gimana lo nanggepin itu? Jadi kayak pertama nggak bisa dikumpuli, kalau dipungkiri. Bicara data pun ya hari ini arus utama dalam menerima informasi bagi Gen Z itu adalah TikTok dan Instagram tuh. Bahkan dalam mencari berita, ya udah baca di situ juga captionnya aja, baca judulnya aja, kemudian seolah-olah paling tahu, kemudian menyebarkan. Orang tiba-tiba jadi dokter, udah paling kayak lebih dari pinter lah di dokter. Orang tiba-tiba lebih pinter dari misalnya dari profesional engineer gitu kan. Bener kan? Gen Z begitu nggak bro? Tiba-tiba yang udah paling tahu soal kedokteran, ini kan harusnya begini. Men, lu bukan dokter gitu kan? Ada prosesnya, lu harus dalamin lagi. Nggak bisa dengan lu sekali baca di TikTok, lu bisa jadi lebih ngerti tentang COVID gitu kan? Lu ngalamin kan kemarin? COVID semua orang jadi ahli COVID kan? Kecuali memang kalau ya tujuannya baik untuk menyampaikan sesuatu ya, informasi positif itu tadi. Bukan tentang kayak nyalahin ini, kemudian dia punya ini dan segala macam, itu penting karena perdebatan di sosmed ya bagi gua sama lah bang, di iklim demokrasi sekarang yang penting ya bukan saling nunjuk kemudian ngejatuhin segala macam. Nah fenomena medsos tadi ini seru bang, dan di satu sisi ini adalah konsekuensi hari ini bahwa ya percepatan teknologi dan arus informasi tadi yang harusnya bisa kita sikapi dengan bijak. Betul kata abang tadi, apa yang hari ini kita disuguhkan adalah mungkin itu yang kita inginkan gitu. Algoritma begitu kok. Jadi semacam echo chamber atau kita berada di bilik gema yang kita berteriak, itu balik lagi ke kita. Dan itu parahnya di 2019 lalu. Itu sempat gue rasain meskipun gue masih bocah ya bang, dalam artian gak terlalu paham tentang politik, tapi ketika gue search Jokowi aja, Jokowi. Munculnya yang jeleknya aja gitu misalnya gitu kan. Pak Jokowi doang yang muncul. Pak Prabowo misalnya udah nggak muncul di situ. Jadi pikiran kita sendiri itu udah terdoktrin, udah semacam
dibawa kemana-mana, dipenjarain di situ sehingga kita nggak bisa melihat lagi, oh ternyata misalnya Pak Prabowo atau mungkin lawannya Pak Jokowi kemarin punya loh gagasan yang kayak gini. Jadi kekhawatiran di 2024 nanti tuh kayak gitu. Tapi agak sedikit optimis karena adanya TikTok itu tadi Bang. Karena di TikTok itu mungkin ya bisalah TikTok bisa dibilang mengendalikan atau mungkin ini dan segala macam karena ya bisa dibilang dia yang punya aplikasi kan, itu nggak bisa dipungkiri juga. Dan dia yang punya tuh negaranya lah, ya, negara mayanya itu kan. Meskipun di sini saya bisa bilang ya adalah hampir-hampir postingan saya udah 20 juta, tiba-tiba hilang suaranya. Jadi ternyata bukan cuma di dunia nyata aja kita bisa dibungkam. Tapi itu nggak seuzon ke TikTok ya, atau nggak seuzon ke yang saya kritik. Ya polanya bisa aja reporting masa kan selesai juga kan. Barangkali kesalahan teknis lah, tapi pertanyaannya kok bisa ya suara sendiri saya itu diklaim hak cipta? Ya itulah teknologi. Teknologi bagi saya itu sebenarnya Bang sebagai alat aja untuk kayak kita bisa memberikan dampak nge-influence orang untuk bisa lebih bijak dalam menentukan keputusannya itu sih. Betul, kan sekarang ini mudah banget ya untuk mencuci pikiran orang karena kalau kita mau bicara di neuroscience ya khususnya di neuropolitik, kita itu dengan ya simple men, RMP itu repetition magic power itu luar biasa. Lu tiap hari diomongin begini, lu udah meyakinkan itu bener aja udah. Setuju. Misalnya lu bilang Rian pinter, terus tiap hari lu digituin bro, udah walaupun lu goblok, lu dibilang pinter udah sama orang-orang. Sorry, bukan ini maksud gua case studi kasus misalnya ya, tuh kalau kayak gitu. Dan beberapa contoh-contoh lain misalnya. Dan kita tidak berdaulat, ini bahaya men. Tidak berdaulat di wilayah itu, di wilayah udara. Dulu gua tuh di kampanye 2019 gua di Dir IT, jadi gua pegang sosial media di Prabowo Sandi waktu itu ya, gue pegang inilah kira-kira gitulah ya, gue nggak usah ceritain lebih detail. Nah, akhirnya gue lebih memahami big data seperti apa yang terjadi, dan ini berbahaya. Kalau nggak bisa dikontrol dengan penuh, kayak bangsa kita gitu loh men. Gue datang ke salah satu kantor, bukan salah satu kantor perwakilan Facebook di Indonesia, ada di wilayah sekitar SCBD itu, nggak ada orang isinya men. Dan itu cuma kayak semacam sewa kantor di dalam sebuah gedung yang wakilnya di situ hanya security di bawah gedung aja, security gedung yang banyak kantor ya, bukan cuma kantor Facebook. Organisasi sebesar Facebook, omset triliunan yang dihasilkan dari Indonesia, dia nggak manfaatin SDM dari Indonesia. TikTok gue nggak tahu ya, gue belum cek lagi soal TikTok dan lain-lain itu ya. Berapa diuntungkan mereka bisa beroperasi di sini gitu kan. Kalau negara tidak bisa mengambil alih kedaulatan itu, kita juga harus punya kedaulatan dong. Lu setuju nggak untuk hal itu? Setuju banget malah. Tapi di satu sisi perlu proses kan dari dulu itu kalau abang misalnya perhatiin, saya kan agak ngikutin Kominfo juga, kayak ngebuat search engine lah, kemudian pengen ngebuat sesuatu lah yang klaimnya ya ini aplikasi anak bangsa, tapi nggak semudah itu sih. Data kita aja kok hari ini udah semacam terbuka gitu, orang bisa akses. Ini fakta, kemunculan Biorka misalnya, itu adalah salah satu bentuk bahwa ya hari ini data kita emang udah gak aman dengan segala macam bentuk serangan. Ya mungkin itu sih yang bisa saya bilang faktanya bahwa hari ini dengan kita bersosmed harus betul hati-hati sih Bang, hati-hati banget. Ya mungkin kita bisa bertanggung jawab atas apa yang kita sampaikan. Tapi ya lebih jauh daripada itu ada sesuatu yang mungkin kita nggak tahu di belakang. Nah itu tuh realitanya hari ini sekarang, ini nyangkut paut juga dengan fenomena bersuara hari ini Bang. Hari ini mungkin kita terbuka banget untuk bersuara, mengkritik. Tapi ya kita nggak berani bertanggung jawab. Boleh kok berani bersuara, tapi berani bertanggung jawab itu gua pikir lebih penting banget bertanggung jawab. Makanya hari ini ya alhamdulillahnya saya masih aman dengan narasi yang bisa sampaikan karena setiap konten yang coba saya sampaikan itu ya berusaha untuk bagaimana bisa bertanggung jawab. Itu sih Bang. Bertanggung jawab. Dan menurut lo apakah sekarang kita sudah punya kedaulatan akan sosial media? Ya untuk mungkin kalau ditanya seperti itu sih paling saya jawabnya Bang, yang bisa kita kendalikan betul-betul ya diri kita sendiri. Kita pengen lakuin apa, sejauh mana kita bisa memperluas koneksi, buat konten segini di sosmed.
Ya itu balik lagi sebenarnya bagaimana kita memahami diri kita. Tapi kalau kedaulatan, saya pikir belum sih Bang. Jauh banget. Sih, jauh. Apalagi keuntungan sebenarnya, ini mungkin kita bicara tentang ini ya, digitalisasi ya Bang. Yeah. Itu kalau misalnya, anggaplah pemerintah kita bisa, misalnya menciptakan sesuatu regulasi, misalnya mungkin ini wujud dari apa ya, bagaimana bisa memanfaatkan peluang-peluang kayak misalnya TikTok, Facebook itu enggak seliar itulah. Ada sedikit yang mungkin bisa mengendalikan, tapi di satu sisi tidak mengekang kreatornya. Yeah. Banyak kok kemarin saya pikir bisa dimanfaatkan seperti itu. Dan itu penting banget sih. Gue kalau jadi Menkominfo bro ya, misalnya nih, gue kalau jadi Menkominfo, gue panggil tuh bro, Mark Zuckerberg, CEO-nya TikTok, CEO-nya Google, CEO-nya YouTube, semua gitu. Lo mau operasi di sini apa enggak? Kalau mau operasi lo bayar pajak 50% ya. Tapi jangan lo tarikin dari rakyat gua. Ya. Pajak lo potong lagi. Dari lo, keuntungan lo 50%. Ya. Berani nggak begitu sekarang Menkominfo? Men, berapa triliun kita bisa dapat dari gitu? Dari itu semua. Kalau enggak, gua batasin. Gua tutup, lo nggak bisa beroperasi di sini. Bisa. Kemarin kan udah kayak gitu tuh. Iya, bisa. Tapi sekedar ini aja. Tapi gitu loh, kemarin udah mau begitu, tapi tidak ada narasi yang disampaikan untuk hal ini loh. Maksud gua, tidak ada sisi manfaat yang disampaikan untuk akhirnya rakyat menerima kalau mau begitu. Setuju. Lo ngerti nggak men? Setuju. Akhirnya main tutup-tutup gitu loh. Karena manfaat juga ada dari WhatsApp buat kita. Jadi kita udah nggak sempet mikir alternatif ini gua kemana kalau WhatsApp dimatiin ini segala macam. Iya, kita nggak buat, misalnya kan kita ancam misalnya Facebook dan lain semua gitu ya, WhatsApp kita ancam owner-ownernya. Lo kalau nggak gue bikin yang serupa, BUMN gua nanti gue bikinin yang kayak lo persis. Data lo gua kolek semua, kan rakyat gua bisa ambil datanya langsung sendiri kok. Ya. Kita sebagai negara bisa dong harusnya. Negara kan berkuasa kan. Lo gimana? Ya. Kalau enggak lo bayar pajak misalnya berapa puluh persen misalnya kan. Gue yakin juga kita dihitung tuh di percaturan global akhirnya. Dihitung Bang, penggunaan internet di Indonesia masuk 5 besar kan. Bos, gila. Itu 2 triliun yang bisa jadi, ya jangan jadi malah, ya sorry ya, sekarang YouTuber dipajakin lebih tinggi, aduh, kenapa jadi rakyatnya lagi dipajakin? Sempat diskusi juga ke teman-teman netizen yang ikutin di TikTok. Nih, pemerintah pernah mikir gak sih kalau buat satu channel YouTube, terus nyuruh rakyatnya buat subscribe, nonton, kayaknya kebayar itu utang. Karena powerfulnya aplikasi itu, dan memang hari ini ya kita hanya sebatas, tuh kalau bahasa sosmed kita itu pengguna. Sama kayak mungkin kayak narkoba, pengguna yang betul-betul adiktif lah. Coba kalau itu betul-betul mungkin ya bisa dimanfaatkan, ya bisa jadi sesuatu lah. Di saat gue misalnya gue presiden negara mana, X lah sebut misalnya, presiden negara X yang memang mau perangin Indonesia, gue nggak usah ngeluarin biaya besar untuk beli persenjataan atau dan lain-lain untuk nyerang Indonesia. Gue cukup deal aja sama owner TikTok gitu kan. Lo butuh berapa nih segini? Lo cuci otak semua Gen Z-nya, milenialnya, biar jadi bego. Misalnya, bisa men, bisa. Ya kan? Lo cuci, biar seakan-akan pemerintah kita jelek aja udah bikin gimana caranya. Bisa nggak? Bisa. Sebagai presiden negara lain yang ingin nyerang kita gitu kan, ini kan bahaya bro. Ya. Dan Gen Z sadar itu nggak bro? Gue nanya ini dari sisi gue mencoba mengkritik presiden Gen Z sebagai kepala pemerintahan Gen Z, Rian. Dan menurut lo sadar itu nggak bro Gen Z untuk menciptakan kedaulatan sendiri di tanah dan udara ya, tanah dan udara Indonesia ini? Oh, Gen Z itu Bang, kalau misalnya kita baca beberapa karakternya, ada beberapa buku yang ngejelasin bahwa Gen Z itu sedikitnya 70% pasti dia pengen berusaha sendiri, pengen jadi pengusaha, kemudian pengen ideal untuk menciptakan dunia yang menurut dia itu bagus untuk dijalani. Dan ya pasti punya keyakinan untuk kayak gitu. Bisa kita lihat bahwasanya hari ini ya di era Gen Z hari ini ada banyak sekali tuh berupa peluang-peluang, kemudian profesi-profesi yang mungkin dulu tuh nggak ada, yang hari ini betul-betul bisa dimaksimalkan. Contoh lah konten kreator, itu influencer, pasti ya hari ini kebanyakan Gen Z sekarang. Kita lihatlah angkanya beberapa tahun yang akan datang, orang-orang yang mungkin bisa jadi penyambung, bisa jadi memberikan manfaat dan segala macam untuk orang banyak dengan memanfaatkan potensi teknologinya tadi, itu pasti bisa dibilang berangkat dari
anak muda atau berangkat dari Gen Z hari ini. Dan untuk sadar akan kedaulatan itu ya saya pikir Gen Z hari ini sadar kok. Cuma kadang kita tuh bingung jembatannya ini lewat mana, untuk nyambunginnya ini lewat mana. Makanya tuh hari ini di samping bukan pemerintah, pejabat yang nanti pengen ngedapetin suara anak muda, jangan ngemis-ngemis soal apa ya namanya, bagaimana kita kayak, lu misalnya butuh nih suara gua, coba dong jemput Gen Z apa yang betul-betul hari ini kita itu butuhkan. Misalnya ya pahami dulu karakter kita itu kayak gimana, kemudian bagaimana Gen Z itu coba dilibatin sebagai subjek lah, dilibatin sebagai betul-betul mengisi kekosongan yang mungkin hari ini anak muda itu dengan segala potensinya itu bisa masuk di situ. Bukan sebagai objek, bukan sebagai boneka mungkin yang bisa dijual kemana-mana, tapi sebagai subjek yang mungkin bisa membantu sedikit narasi yang tidak dimiliki oleh orang-orang yang ada di dalam. Kita bisa lihat, kursi di DPR mungkin ada 500-an ya Bang ya, ada 500-an kursi. Tapi ada nggak satu DPR aja yang betul-betul itu melihat warna Gen Z itu yang harus disorakan kayak gini. Gen Z itu butuh apa kayak gini. Makanya saya mungkin agak yakin, mungkin di 2024 nanti ada yang seumuran saya yang nyalon, kemudian dan segala macam, itu langkah yang bagus untuk memberikan sedikit warna bahwa anak muda butuh sesuatu yang mungkin hari ini relate dengannya. Contohnya tadi dengan yang melek di isu digitalisasi, media sosial itu perlu Bang. Hari ini mungkin ya besar peluangnya di situ. Soal keamanan data, soal bagaimana perlindungan data pribadi kita harus ada dong. Misalnya soal kedaulatan kita, perwakilan rakyat yang betul-betul concern di sana. Soal mental misalnya yang betul-betul hari ini mungkin mempengaruhi anak muda. Kemudian soal lingkungan sosial dan segala macam yang hari ini itu anak muda melek di situ. Jadi saya pikir buat 2024 nanti terutama kalau ingin betul-betul mendapatkan suara anak muda, libatkan mereka. Oke, dalam hal yang memang cukup penting harusnya dilibatkannya ya anak-anak muda ini dalam wilayah apapun itu, nggak hanya politik, segala macam di dunianya. Kalau bicara begitu berarti Gen Z ini, gue nggak mau ngesampingkan ini men ya, apa budaya Indonesia yang memang sudah ada dari zaman dahulu kala. Dan dengan adanya sosial media yang menurut gua kedaulatan kita tidak nggak utuh kita pegang, akan muncul budaya-budaya baru. Ya, Gen Z pun akhirnya juga menciptakan budaya baru yang mungkin sudah melupakan budaya-budaya tradisionalnya, gitu kan? Ya gua nggak menyalahkan itu. Toh pada saat itu juga budaya tradisional juga sudah melupakan budaya yang lebih lama lagi kan? Ya ini kan perkembangan zaman ya men. Tetapi balik lagi ke kedaulatan di media sosial. Gue agak miris banget ya kalau misalnya budaya kita justru yang ngatur bukan kita gitu loh. Ada sosok di belakang layar sana penguasa dunia misalnya yang oligarki dunia ya, bukan di Indonesia ya, yang punya negara-negara TikTok, negara Facebook, negara ini kan ya ada penduduknya kan, TikTok ada penduduknya kan, banyak penduduknya kan, berapa ratus juta, berapa miliar gitu masyarakatnya di dunia. Lo menghadapi ini men, narasi-narasi yang lo sampaikan di publik ini kan narasi politik banyak. Ya, edukasi politik gitu ya. Tanggapan lo melihat, boleh nggak gue intip insight lo? Lo di situ penonton lo itu memang umur berapa sampai berapa? Ada kok umurnya itu rentan paling besar itu 24 ke bawah. Bukan 25-34 ya, akan ada 25-34, 24 ke bawah ya. Berarti memang Gen Z ya? Iya, beneran Gen Z. Tanggapannya di situ mendukung lo atau mencaci lo? Oke, ini menarik. Jadi jawabannya itu tergantung apa yang kita suguhin, Bang Fasko. Pasti sih itu. Kadang tuh hari ini nih mungkin ini tips and trick juga, terutama yang mungkin hari ini ingin coba jadi seorang narator, ingin bersuara di sosial media ya. Di sosial media penting untuk tadi tuh Bang, mencoba ketika kita ingin nyampein sesuatu, kita coba buat serelate itu dengan dia. Jadi narasi yang kita sampaikan itu harus betul-betul berpengaruh. Dan cara untuk membuat berpengaruh, Bang Fasko, itu adalah bukan hanya sekedar kata-kata, bukan hanya sekedar retorika, tapi bagaimana kita itu bisa terhubung, kemudian bisa istilahnya nyatulah dengan audiens kita. Itu yang paling penting. Dengan hal yang konkret. Okay. Dalam hal yang konkret. Ya, misalnya kemarin banyak sih contohnya ketika misalnya mengkritik
anggaplah figur misalnya yang langsung dikritik. Pastilah kalau misalnya kita ngekritik pejabat yang korupsi, ya pasti semuanya mendukung dong. Kecuali memang yang sifatnya ya bisa menimbulkan perdebatan, ya itu beda hal lagi. Tapi Gen Z itu suka dengan bumbu-bumbu politik yang nggak monoton. Bisa dibilang ada banyak toppingnya lah yang harus disuguhkan kalau ke Gen Z itu. Jadi ya kalau buat acara juga, kalau sekedar ngomong, sosialisasi ini, diskusi, kita, Pak, boring. Ya, makanya pasti. kalau sesekali buat event, partai buat event, ya undang-undang lah sekelas mungkin ya untuk konser-konseran segala macam, ya pasti mereka suka. Dalam hal ya kita butuh penyeimbang lah di situ. Nah itu pasti agak relate tuh kalau misalnya ingin ngedapetin suara anak muda di situ. Jadi coba cari apa yang hari ini anak muda itu sukai, apa yang bisa dibilang Gen Z itu hari ini apa kebutuhannya di sana. Ya. Nah kayak gitu. Jadi kadang tuh kalau saya buat konten pasti selalu ngerelatin dengan budaya pop atau pop culture atau yang hari ini lagi rame diikuti anak muda. Jadi selalu tuh kayak gitu. Kemarin kayak misalnya ngangkat isunya FS kan. Nah itu kan bisa dibilang di satu sisi agak boring kan. Ngikutin perkembangannya, drama-dramanya yang nggak henti sampai sekarang. Tapi gue coba kemas itu kayak misalnya hari ini anak muda suka nonton film, ya udah gue kemas kayak ini kayak film gak sih? Kayak misalnya plotnya tuh berantakan, kemudian penulis skenarionya juga ternyata aktor utamanya, kemudian endingnya nggak selesai-selesai. Nah anak muda tuh kayak suka dengan mungkin informasi penyajian yang kayak gitu. Nah ini teknis lah ya, tapi bisa dibilang secara general kita suka kok ngikutin politik, suka kok ngikutin misalnya perkembangan dunia segala macam, tapi di satu sisi ya kita ada ciri khas dengan bumbu-bumbu itu tadi. Oke. Di sisi lain, kalau lu mencoba menerjemahkan seperti apa Gen Z tadi, bagaimana lu mengkritisi Gen Z? Oke. Bagaimana mengkritisi? Bukan hanya sebagai lu menjadi penyampai penterjemah. Ya menyambung lidah lah. Penyambung lidah Gen Z, tapi maksud gue kita pun juga sebagai ya lu bisa dibilang sebagai tokohnya Gen Z, salah satu tokoh Gen Z di Indonesia itu yang juga harusnya ikut mencerdaskan ya. Bukan hanya untuk nyambungin lidah. Kadang nyambungin lidah ini kan mereka yang kadang juga mungkin belum paham data dan fakta yang ada. Kan gitu ya. Tapi gimana lu kalau memang lu boleh mengkritik juga misalnya rakyat lu Gen Z tadi. Apa yang harus lu kritik? Pertama, kalau ditanya kayak gitu mungkin ini linear dengan gue kritik diri gue sendiri. Oke. Main aman. Bukan main aman sih sebenarnya, tapi ya memang realitanya kayak gitu. Iya. Jadi kalau misalnya gue segala macam tuh pasti selalu dibilang apa ya? Banyak tuh narasi-narasi yang bilang hari ini Gen Z mentalnya lemah, kemudian dikit-dikit butuh healing lah dan segala macam. Ya saya pikir itu nggak masalah sih sebenarnya. Memang kenyataannya kayak gitu kok. Tapi yang paling penting jangan sampai itu yang di blow up pas rebahannya, pas dia lagi nggak ngapa-ngapain. Tapi lihat dong, ketika dia misalnya bangkit dari rebahannya, bisa bawa gerakan, bisa ngeviralin sesuatu. Karena dengan kita ngeviralin sesuatu yang positif itu privilege bener bang, dan harus betul-betul dimanfaatkan untuk sesuatu yang positif itu. Meskipun bagi Gen Z itu viral itu gampang. Banyak kan hari ini dikit-dikit ngelakuin sesuatu bisa viral, tapi mohon maaf banyak yang unfaedah, banyak yang ngerugiin sesuatu, banyak dia nggak tahu posting sesuatu, nah itu kritik untuk Gen Z. Kadang kita nggak tahu apa yang kita lakuin, dan hari ini tuh yang coba hari ini saya jaga, bener gak ya gue lakuin, apakah mungkin gue lakuin ini gue ngerugiin orang. Nah Socrates tuh bang, dia dalam memfilterisasi tulisannya ada sesuatu yang betul-betul dia blow up, dia betul-betul concern di sana. Ini mungkin kritik ke Gen Z bahwa yang pertama kita harus lihat truthfulness-nya. Jadi ya filterisasinya Socrates itu pertama pasti kebenarannya. Dan kadang tuh bagi anak muda hari ini tuh mohon maaf, karena mungkin kita terlalu mengidolakan sesuatu, kita udah nggak tahu ini benar atau enggak. Mungkin di era media sosial hari ini bisa disebut sebagai era post-truth lah. Yang mungkin hari ini kemarin udah jadi word of the year lah di Kamus Oxford itu. Post-truth. Dimana itu kayak kadang-kadang fakta objektif, fakta yang sebenarnya itu akan kalah dengan kepercayaan kita.
dengan apa yang kita yakini. Ya, nah, itu permasalahan pertama. Mungkin anak muda hari ini nggak bisa mungkin membedain itu. Pun saya, kayak misalnya udah ngidolain ini, wah ini idola gue banget nih karena dia udah main film di sini, punya banyak followers. Nah mungkin itu sih yang pertama. Kemudian yang kedua, bagaimana itu bisa bermanfaat untuk orang lain. Jadi setelah kebenaran, kebermanfaatan ini harusnya jadi kunci kita untuk memulai konten atau mungkin melakukan sesuatu. Apakah mungkin dengan gue melakukan ini, mungkin ngerugiin orang lain atau mungkin gak bermanfaat buat diri gue pribadi. Kemudian yang ketiga, Socrates bilang yang terakhir itu adalah kebaikannya. Ya kalau misalnya udah nggak baik, ya mungkin nggak usahlah kita buat konten kayak gitu. Ini kenapa gue bicara konten, karena ini yang gue jalani ya bang. Ini yang hari ini mungkin gue bisa bilang bahwa Gen Z ke depan mungkin ada banyak jadi konten kreator, yang mungkin kritis yang bisa gue kasih adalah bisa mengecek ketiga tadi itu, kebenaran, kebermanfaatan, dan kebaikannya. Itu sih. Ya, nyatanya memang lebih banyak orang yang suka dengan konten kebakaran dibanding konten rumah dibangun kan gitu men ya. Kita kayak jalan di jalan raya aja, ngeliat gedung yang lagi dibangun kita nggak akan ngelengos, tapi kalau ada gedung yang kebakaran pasti kita ngelengos kan, melihat lah gitu, wah kebakaran di mana. Dan akhirnya banyak banget konten-konten yang unfaedah yang diciptakan oleh nggak hanya Gen Z ya, semua maksud gue. Ini kan bicara algoritma neuro kita manusia ya. Kita lebih suka hal yang nggak faedah jadinya kan gitu bro. Dan lo bertarung dengan sebuah alam semesta sosial media yang akhirnya banyak unfaedah begitu, ya karakter follower lo pasti berbeda, ya men ya. Karakter follower lo yang lo menciptakan sebuah narasi positif, nggak akan bisa sebesar orang yang menciptakan sebuah narasi unfaedah. Karena mayoritas kita, rakyat Indonesia masih suka yang gitu-gituan. Setuju banget. Gimana cara lo akhirnya konsisten dan bertahan di pola itu gitu men? Ini cukup berat buat, ya gue juga merasakan ya. Gue pun di YouTube gue merasakan untuk hal itu. Gimana kalau dari sisi lo? Satu, semua menurut saya pribadi punya sisi apa ya, positif dan negatifnya masing-masing lah, itu pasti, hitam dan putihnya. Tapi lagi-lagi tantangan kita hari ini adalah bagaimana kita bisa bijak dalam melakukan sesuatu. Itu sih sesuatu dalam apa ya, hari ini gue coba lakukan dan berusaha untuk konsisten. Meskipun setuju kalau kata abang tadi, hari ini mungkin masyarakat sebagian itu suka dengan konten-konten yang mungkin sensasi atau mungkin yang ngelibatin. Ya makan cabai banyak-banyak ya kan, misalnya gitu-gitu loh. Kehidupan. Mandi lumpur. Iya, kehidupan apa faedahnya bro, mandi artis, lumpur? Ngeprank polisi segala macam. Dan ya di satu sisi mungkin. Dan banyakan yang itu dibanding kayak lu, banyakan yang kayak begitu. Ya. Iya kan? Setuju banget. Bener nggak? Ya. Apalagi ya bisa dibilang ketika misalnya artis udah punya masa dan udah terkenal kemudian merambah ke digital, yang digital ini harusnya jadi wadah buat kita yang bukan siapa-siapa ini untuk nunjukin gue punya ide loh, gue punya sesuatu loh, akan kalah dengan orang-orang yang punya modal di awal duluan. Tapi berangkat dari yang saya bilang tadi di awal Bang Vasco, kita nggak bisa menghilangin itu, tapi yang bisa kita lakukan adalah menambah, bisa menyeimbangkan itu masih memungkinkan bisa terjadi, apalagi di era media sosial hari ini. Makanya yang paling bisa diseimbangkan. Apa bisa diseimbangkan narasi positif? Bisa. Dan gue tes sama lu aja deh, di konten-konten lu aja. Kalau lo hadirkan narasi positif, lebih banyak mana sama narasi negatif yang lo hadirkan? Di tempat lo aja deh, di akun lo. Misalnya, lo lebih banyak mana di saat lo mengkritik atau lo memuji? Jawabannya ini sih, tergantung materi suguhannya lagi, kemasannya kayak gimana. Ya kadang memang orang suka perpecahan, harus kita akui itu. Suka banget, apalagi kita hadirkan, udah ribut di komen segala macam. Kadang tuh kreatornya bodo amat, lu berantem aja dari situ. Akhirnya kreator, ya gue cari yang rame lah, ngapain juga gue begini, capek lah gue mau pikir, akhirnya begitu. Ya. Tapi kalau pikiran kita semua kayak gitu, kapan itu selesai? Keruhnya bakal tetap keruh terus, diaduk terus. Dan kalau abang perhatiin di konten saya itu bukan cuma full kritik bang, kadang harus memuji karena memang harus kayak gitu. Makanya itu mana yang lebih banyak di saat lo mengkritik atau lo memuji? Kritik, banyak kan kritik. Nyatanya begitu kan? Nyatanya begitu. Bahkan di dalam niche-nya
presiden Gen Z ini aja begitu gitu kan. Apalagi di luar itu gitu loh men. Ya. Meskipun latar belakang gua ngekritik tuh satu sebenarnya. Bahwasanya ya hari ini ya pejabat itu memang harus dikritik gitu loh. Jangan berani muncul di publik ya kalau lu gak berani dikritik. Sepakat. Itu sih yang paling penting dan hari ini termasuk presiden Gen Z juga harus dikritik kan gitu. Ya, wajib sih. Wajib sih ya. Wajib. Karena ya gue gak bakal berani muncul di TikTok kayak gitu ya kalau nggak bisa nerima konsekuensi itu. Dengan kita muncul di publik kan ya segala bentuk eksistensi kita ya betul-betul ya bisa dipertaruhkan lah di situ. Dan itu tantangan terbesar bagi gue hari ini sih bang. Kayak misalnya ketemu orang dan segala macam itu. Dan yang tadi tuh betul konten positif dengan konten negatif pasti akan lebih seksi konten negatif lah. Tapi ya mau sampai kapan kita bisa memutus rantai itu kalau kita nggak memperbanyak muatan-muatan itu. Gitu sih. Yang paling penting tuh kayak gitu. Mulai dari ya diri pribadi kita sendiri dulu aja. Contoh tadi Pandawara Group yang mungkin dia cuma iseng-iseng bersihin sampah yuk. Kemudian direkam. Tahu-taunya bisa nge-influence banyak, bisa ngelahirin banyak kreator-kreator lain yang bisa ngebersihin sehingga orang tuh aware bahwasanya ya gua harus misalnya nggak buang sampah di sungai. Konkret kan? Iya. Tapi ya nyatanya televisi ya masih nyari buat sesuatu gitu. Yang mungkin bisa mikir orang ya terpecah belah, kemudian sensasi. Ya nyatanya walaupun ada gitu, unsur riaknya ya nggak apa-apa lah, minimal ada positif lah kerjaannya kan gitu bro ya. Nyatanya sensasi lebih dilirik dibandingkan dengan prestasi. Hari ini kita kayak gitu sih bang. Of course, ya. Dan kreator-kreator yang berusaha menyajikan, mensuguhkan edukasi ya akan kalah saing kalau nggak punya sesuatu yang otentik ataupun originalitasnya sendiri. Itu tantangan besar sekali sih bang. Ya. Terutama yang hari ini saya coba masuk di isu-isu politik dan segala macam. Karena ya bisa dibilang market untuk ya orang-orang di politik kemudian terlihat ini ya saya bilang masih sedikit sih. Jadi gue ngedorong nih anak muda hari ini yang kritis, yang punya sesuatu yang mandek dalam pikirannya keluarin dong. Hari ini waktunya kita mengekspresikan diri biar orang lain tahu tuh keresahan kita. Jangan sampai ya kita diam malah kita jadi bagian rencana orang-orang itu pengen melakukan sesuatu kejahatan, kemudian melakukan kebohongan-kebohongan yang terorganisir sehingga ya kebaikan-kebaikan itu akan kalah. Makanya perlu kok suara-suara yang hari ini terus disuarakan. Makanya menurut gua pribadi bang, hari ini diam bukan lagi emas. Bukan lagi emas. Ketika kita secara langsung menyaksikan betapa mengerikannya negeri yang mengasap pisaunya menjadi tumpul ke atas namun tajam ke bawah. Ya pilihannya ya ada di tangan kita, memilih bungkam menuju kehancuran atau berani bersuara mengakhiri ketidakadilan. Ya. Dari semua yang lu lakukan bro, lu membuat sebuah konten, narasi ke publik dan lain-lain semua itu. Gue nggak tertarik nanya apa ancaman lu, itu gue nggak tertarik lah. itu ya, mungkin orang-orang banyak yang nanya begitu, tapi gue nggak mau nanya hal itu, nggak penting buat gue. Di setiap podcast itu sih. Gue bener nggak? Pasti ada yang nanya begitu-gitu. Gue nggak tertarik nanya hal itu, tapi gue tertarik justru menanyakan apa manfaatnya yang nyata lo rasakan di saat lo ikut bersuara, di saat lo ikut populer di dunia ini. Manfaatnya yang pertama, jangan ditunjukin yang negatifnya aja gitu loh. Maksud gue manfaatnya apa biar orang juga pengen kan gitu loh men. Manfaatnya kemarin dengan gue muncul sebagai orang yang nggak tahu nih di TikTok siapa tiba-tiba ngomong soal negara, ngomong soal politik, gue bisa satu panggung sama Pak Erick Thohir kemarin di IDFS. Bisa satu panggung dengan entertain lainnya yang punya warna yang berbeda. Dan itu positifnya dalam artian tunjukin taring lo, tunjukin bahwa ya lu bisa jadi something di era yang lu bisa jadi apa aja hari ini. Makanya di era emasnya media sosial hari ini, yakin lu bisa ngebentuk diri lu jadi sesuatu yang lu pengen. Contohnya mungkin gue ya bisa pengen ngebentuk jadi presiden, semoga bisa jadi presiden kan bang. Banyak yang kan hari ini ngebentuk pengen jadi sesuatu ya dia bisa jadi sesuatu. Lu pengen ngebentuk diri lu jadi penulis, ya lu bisa jadi penulis ketika lu misalnya ngebagi tulisan lu di medsos ya, lu bisa dianggap sebagai penulis. Dan ini herannya hari ini, bahkan Sartre pun bilang bahwa ya manusia hari ini adalah man is nothing else but what he makes of himself. Artinya ya manusia adalah apa yang ia bentuk untuk dirinya sendiri. Jadi ya bentuk dari sekarang, jangan tunggu lu misalnya jadi
jadi seorang jurnalis, baru lu belajar jurnalis, baru ya kita tekani tapi manfaatnya maksud gue gini men, manfaat yang lo rasakan akhirnya selain misalnya ketemu cuma sekedar satu panggung sama Erick Thohir ya mungkin Gen Z apakah tertarik? Belum tentu juga kan gitu loh kan bro, maksud gue itu mungkin lo merasakan kenikmatan lo. Tapi yang konkret yang menurut lo Gen Z juga pasti mau begini, apa yang lo rasakan? Misalnya gue dengan populer begini banyak cewek-cewek yang akhirnya deketin gue. Misalnya ya, gue dengan kayak begini akhirnya gue banyak dikasih gratis di kafe mana, di apa gitulah. Konkretnya ya dengan jalan kayak gini, gue semakin bisa mungkin dekat, bahkan kemarin bisa bertemu dengan idola gue bang. Jadi kayak ternyata gue sadar. Siapa contohnya? Cara tercepat untuk kayak bisa seperti bertemu dengan idola kita ya dengan mengikuti jejak demi setapaknya. Contohnya kemarin ya, alhamdulillahnya kemarin ketemu Mbak Najwa Shihab, terus ngasih hasil dari jeripaya gua, brand gua, kemudian dari situlah banyak dengan hari ini manfaatnya ya gua bisa buat brand, kemudian buat event juga, kemudian bisa mungkin dengan orang susah-susahnya buat cari masa untuk kayak misalnya daftar untuk ikut kelas ini. Kemarin kayak iseng-iseng aja, ada yang mau ikut nggak kelas untuk misalnya jadi narator. Terus upload, udah 1.000. Jadi kayak ikut? Udah 1.000 yang tapi ikut. Gratisan? Gratis ya? Dan itu kayak betul-betul kayak gue pengen ada sesuatu yang gue bisa lakuin untuk orang banyak melalui mungkin titipan yang dikasih oleh Tuhan bentuk popularitas ini. Karena menurut gue popularitas itu adalah ya bentuk titipan aja bang. Cobaan malah kayak mungkin dengan kita punya followers banyak, bisa nggak kita misalnya mempengaruhi orang dengan hal-hal yang baik. Tapi nyatanya kan ya sedikit banyaknya mungkin ada yang tidak sadar dengan titipan itu. Ngerasa bahwa oh ini abadi nih followers gua. Nggak tahu kan besok lu ngelakuin sesuatu, skandal atau apa itu bisa hilang dalam sekejap. Betul. Jangan lu, ulama aja yang tiba-tiba bikin skandal langsung hilang kan gitu. Apalagi kita kan gitu loh. Dan itu manfaat semua bang. Dari yang mungkin hari ini gue lakuin, yang mungkin orang ngira ngapain sih lu ngekritik negara hari ini. Ya mungkin di satu sisi ini adalah bentuk konsultasi gratis sih mungkin ya bagi negara untuk kayak bisa ada sedikit suara-suara. Ya meskipun bodo amat lah bang sebenarnya mereka dengar dan segala macam. Gue yakin beberapa dari yang di sana itu nutup mata mungkin. Tertutup dengan mungkin anggaran gorden DPR yang nggak jadi. Alhamdulillahnya nggak jadi, tapi ya mungkin mereka ngopi aja di atas sana, ngelihat orang demo di luar, bersuara di TikTok, trending di Twitter, nggak peduli. Orang mereka udah kenyang kok perutnya. Itu sih dalam artian yang coba saya hadirkan ya cuma bagaimana dampaknya masyarakat bisa melek aja dulu. Bahwasannya ya kondisi kita lagi gini nih sekarang. Lu harus bergerak atau mungkin bisa sadar dulu bahwasannya ya kita sedang mungkin ditindas, kita mungkin sedang dirugikan melalui kebijakan, melalui undang-undang apapun itu, ya itu yang bisa gue lakuin dengan sedikit atau banyaknya community. Manfaat konkretnya selain lo ketemu idola lo apa? Manfaat konkretnya? Ya manfaat konkretnya materi? Sih ya endorse masuk bang. Masuk endorse. Endorse bisa buat brand, baju bisa dibilang ya ada aja brand yang ngasih. Lumayan ya, baju-baju lumayan. Nih kayak kan gue kan kadang satir tuh pemerintah. Oke. Nah ada nih yang gue suka dari brand lokal Makassar. Ajarkan kami bedanya mana kritik, mana penghinaan. Biar tidak ditangkap. Jadi kayak, jadi kan brand itu pasti ngelihat oh ini bisa nih masuk nih, ya ada banyak lah yang kayak gitu. Tapi ya saya pikir itu sih keuntungan. Boleh tau nggak ngintip dikit? Ya. Berapa omset lo dari penjualan ini lo ini? Ya dengan hari ini dengan kayak gini bisa dibilang ya bisa lah bang. Dalam artian gue gak mau pengen buka-bukaan banget, tapi yang paling penting. Range lah, kira-kira sebulan ada nggak omsetnya sekitar 100 juta? 100 juta mungkin ya. Omset? Oh omsetnya, menuju sih. Oke. Lumayan. Alhamdulillahnya. Kaos-kaosan gitu ya? Apa aja yang akhirnya lo jual? Ada brand, kemudian ngejalanin buat event. Brand apa? Brand kaos maksudnya? Iya, namanya Say It Right. Kemudian buka-buka kelas juga. Kemudian usaha nasi kuning juga. Jadi ada di Makassar. Yang mirip di Makassar, nanti mampir lah bang. Namanya nasi kuning lidah rakyat. Tapi kan lu di Jakarta, kalau gue datang ke Makassar lu nggak ada, ngapain juga gue situ? Udah 2 buka sekarang. Jadi ada di Ciputat, ada di Makassar. Oh, Ciputat ada ya? Iya, itu berkat main TikTok.
kayak gitu tuh. Jadi ya dengan segala kayak gitu bisa membuka pintu-pintu lain mungkin kita untuk lebih berusaha lagi. Jadi kayak kalau abang nanya keuntungannya kayak gitu, ada banyak bang. Di mana orang kalau mau beli gini-ginian di mana? Baju kayak gini. Oh di caranya Makassar. Gimana? Enggak, caranya di darat, nggak bisa lewat online. Oh online bisa. Di mana? Ada namanya Kampung Merdeka. Di TikTok. Di Instagram ada, di TikTok aja. Kayak TikTok, Tokopedia, Shopee gitu, ya, ada juga. Bagus-bagus kok. Jadi kayak hari coba ini diintip tuh Kampung Merdeka. Nah, boleh banget. Dan hari ini pun ya harus kayak gitu bang, dalam artian kayak apapun yang kita lakukan hari ini ya harus betul-betul didalemin lah. Meskipun yang tadi gue bilang ya kadang resikonya juga besar banget yang nimpa kita, tapi bagi gue resiko terbesar adalah ketika kita nggak ngambil resiko itu. Iyalah, high risk high profit pasti. Mana ada yang tinggi tapi nggak ada resikonya kan bro. Makin tinggi pohon makin tinggi juga angin yang niup. Ya menarik ya diskusi sama Rian, seorang presiden Gen Z ini. Jadi gue dapat insight lain di saat kadang-kadang banyak juga, nggak sedikit. Gue diskusi sama Gen Z yang bukannya gue nggak dapat insight, tapi malah gue yang mulu yang ngajarin. Kan gue juga pengen bro, kita sebagai orang yang mungkin lebih senior atau lebih duluan lahir kan akhirnya pengen tahu gimana sih bro tips triknya dari sisi kalian nih gimana gitu kan. Bukan hanya senior yang ngasih insight doang gitu loh. Gue pengen malah justru gue belajar dari mereka gitu loh men. Kalau gue pribadi ya. Karena banyak banget adik-adik aktivis yang ketemu gue, arahan bang, ini gimana bang? Gue mulai ngasih arahan, gue pengennya malah dapat insight dari kalian gitu loh kan. Kadang-kadang gimana ya, misalnya contohnya misalnya, ini kita bikin, gue uji misalnya, oke gini deh, sekarang gue tanya sama lu, sama mereka sama adik-adik ini misalnya, kalau lu turun aksi, turun demo, misalnya besok lu mau turun demo, misalnya demo BBM, kenaikan BBM, berapa sih lu mau turunin? Maksimal dari satu organisasi. Ya paling lu turunin 100 misal gitu kan ya. Kalau besok langsung turunin kan proses pencerdasan aksi kan ada waktunya butuh kan. Lu nggak usah jauh-jauh, misalnya kayak Rian aja tinggal naruh handphone begini. 1 juta orang langsung turun. Didatengin ke rumahnya, didatengin ke toiletnya, didatengin ke kasurnya. Ini udah beda zamannya sekarang. Masa gue yang harus ngasih tahu gituan? Gue pengennya dapat insight dari kalian gitu kan bro. Gimana tanggapan itu? Ya, kadang tuh bang, apa ya, ada tradisi-tradisi lama yang entah mungkin segan kita menghilangkan itu padahal udah gak relevan. Muatan-muatan, anggaplah kayak kurikulum-kurikulum untuk membentuk sesuatu, pelatihan segala macam, itu masih berkaca ke yang dulu. Padahal sekarang ya, dengan lu narik massa sebenarnya lewat Twitter, lewat story doang itu bisa banget langsung mungkin tanpa dengan ya embel-embel mungkin ya kayak gitu. Meskipun tidak misalnya menyalahkan bahwa demo nih misalnya tetap dibutuhkan orang-orang yang demo, tapi penguatannya itu lu harus tahu bagaimana bisa bikin tambah ramai di era media sosial ini dengan menguatkan tagar, dengan menciptakan narasi, kemudian mengumpulkan. Berarti ada pasukan darat, ada pasukan udara gitu loh. Ada angkatan darat, ada angkatan udara kan. Sinergi. Kalau di Mobile Legends tuh kan harus ada inilah support. Harus ada jadi Angela atau harus nggak semua carry lah. Jadi ada yang kayak gitu dan itu harus dipahami tuh senjata-senjatanya. Nggak melulu tentang satu oke, ini pasti misalnya worth it atau berhasil. Harus ada cara-cara yang betul-betul harus relevan di zaman sekarang ini. Ya menarik ya kita ngobrol sama seorang presiden yang satu ini gitu kan. Walaupun dia bawa pas pampres cuma 1 tadi ada. Itu pun nggak dibayar sih bang. Nggak dibayar pas pampres ya? Nggak masuk gaji? Nggak masuk gaji nggak? Gaji negara Gen Z gitu ya. Menarik banget dapat insight baru kita dari Rian. Semoga gue harap ini apa ya, dengan diskusi gue kali ini kita juga dapat sebuah manfaat gitu bro. Apa pikiran lo, nggak hanya kritik yang hanya untuk mencerca atau mencela atau berisik, tapi gue berharap juga Gen Z membuat sebuah solusi gitu. Kadang banyak orang-orang yang mengkritik, loh ya tugas gue mengkritik, tapi yang tugasnya mikirin solusinya lo. Gue pengennya malah justru ya udahlah kita nggak usah hitung-hitungan begitulah. Lo kritik kasih juga solusinya lah gitu loh. Sama terakhir bang, gue punya tantangan sih ke partai politik yang hari ini mungkin cenderung tuh mungkin ya bisa dibilang ketika kita bicara ada banyak yang nggak percaya dengan partai segala macam. Gue pengen tantang bahwasanya kita nggak mungkin bisa dibilang orang makin jauh kalau kita nggak coba memperkenalkan. Saya pengen tantang, pengen uji, ayo kalau misalnya partai politik terutama untuk anak muda ini bisa nanti
datang misalnya diuji nih gagasannya tentang lingkungan, gagasannya tentang transportasi publik, gagasannya tentang anak muda, nanti coba bisa nggak kita itu saling uji kemudian disatukan. Dan hari ini saya pengen mencoba untuk memposisikan diri bagaimana bisa, ya mungkin sulit untuk menyatukan, tapi minimal kita tahu apa sih yang ditawarkan partai politik ini, sehingga orang tuh nggak tertipu lagi dengan mungkin sosoknya, tapi lebih ke gagasan partainya. Ide gagasan, betul. Nah, gimana Bang? Betul. Menarik gak ide gue? Menarik banget. Dunia konsep kolaborasi yang harus diterapin sebenarnya ya, pola itu ya, biar penerimaan dan transformasi gagasan dan ide itu tercapai sampai ke grassroots, ke arus bawah. Itu menarik. Ya ini larian. Jadi ini yang kita butuhin dari anak-anak muda sebenarnya, nggak cuma sekedar berisik gitu men. Tapi juga lo lakuin hal-hal yang konkret. Walaupun hal-hal konkret itu ya terbatas apa yang kita bisa aja baru kan. Tapi minimal kita bikin gerakan kan gitu men. Ya, mungkin bisa dimulai dari inilah. Pak Prabowo versus Pak Ganjar lah ya. Gerindra versus PDIP. Gagasannya. Atau enggak anak muda. Kalau gagasan Pak Prabowo udah banyak, oh, ya, bro. banyak Banyak itu gagasannya. Beliau tokoh yang sangat menjunjung tinggi gagasan. Siap. Bukan pencitraan. Siap. Ini gue saksi ya, maksud gue ya di luar dari orang wajar lo di Gerindra. Tapi Pak Prabowo ini gue lihat memang sosok orang yang dia tuh susah kalau mau diarahin buat pencitraan. Udah nggak menolak terus pencitraan gitu loh. Gaya dia tuh begitu. Kalau Pak Ganjar pencitraan? Gue nggak kenal dekat. Ya, bisa tafsirkan lah. Oke, menarik. Oke, gitu teman-teman ya. Kita gas ya gagasan itu ya Bang ya. Gas. Kita uji partai politik. Coba komentar. Gimana tanggapan kalian mengenai diskusi gua kali ini? Mudah-mudahan ini bermanfaat. Kalau bermanfaat, bagiin, share ke mana terserah lu lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.